Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberi kelimpahan rahmatnya, kasih sayangnya, ya. Diberikan keberkahan umur hingga saat ini kita masih bisa melakukan aktivitas ibadah dan aktivitas lainnya. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan petunjuknya, yang dengan perjuangannya dari zaman jahiliyah kita diarahkan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Masih suasana lebaran Idul Adha, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin saya atas nama pribadi KSA beserta keluarga besar Cakra Prana Mustika. Apabila ada kesilapan, kesalahan, tutur kata atau dalam penguploadan video-video YouTube, mungkin ada kalimat yang menyinggung atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini sedikit saya merasa prihatin dengan keadaan yang ada di Indonesia, dan bukan di Indonesia aja ya, dari seluruh negara. Di sini kita perlu ketahui bahwasanya ini kita mengalami fase yang keempat, yaitu fase akhir zaman. Kita sebagai umat Islam di sini, ketentuan di mana Islam akan merosot atau Islam akan bangkit ini sebenarnya di fase yang keempat ini, di era globalisasi, di era yang akhir zaman ini. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kita berada di akhir penghujung zaman. Setidaknya kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, lebih mengkualitaskan kemurnian niat kita, ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai hati dan pikiran kita teracuni oleh hal-hal yang nantinya bisa menjerumuskan bahkan menyesatkan kita sendiri. Ini kita baru selesai sholat Jumat, saya belum sempat ganti baju ya. Cuman tadi saya berpikir sepertinya saya harus sampaikan ini ya, bahwasanya kita buka di surat Al-Baqarah ayat 137 kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah seperti ini bunyinya ya. Wa in amanu bimisli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Kalau tidak salah itu ayat 137. Dan apabila mereka mengimani apa yang
telah kamu imani, maka sesungguhnya mereka mendapatkan petunjuk. Dan apabila mereka keluar dari apa yang telah mereka imani, ya, maka sesungguhnya mereka adalah musuh. Ya. Fa sayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Maka enggak usah khawatir kita sebagai umat muslim, kalau kita memang benar-benar masih istiqomah di dalam jalan Allah, maka jangan khawatir, niscaya Allah itu menjaga kita dari kejahatan atau kezaliman mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dalam ayat ini adalah tegas, siapapun mereka juga, saya maklum, mereka juga patuh dengan atasan. Tapi alangkah baiknya apabila mereka mematuhi atasan, tapi dia dengan caranya sendiri, dia lebih bisa akrab dengan rakyat, itu akan lebih mulia, akan lebih bagus. Ya, saya maklum, siapapun, gak usah pun mereka, apabila kita sendiri yang berada di posisi mereka, maka kita juga akan sama seperti itu. Tapi kita umat Islam harus mempunyai cara sendiri, yaitu dengan cara yang hasanah atau yang hasan, yang baik, tanpa menyinggung dan menyakiti perasaan saudara kita. Kaum muslimin, sahabat-sahabat YouTuber, ya, sahabat-sahabat yang menonton channel saya yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita punya satu kunci bagaimana supaya kita itu tetap terjaga kualitas keimanan kita, kualitas kebaikan kita, kemurnian hakul yakin kita kepada Allah tanpa harus mengotorinya. Maka saya teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwasanya pergaulilah manusia yang berakhlak baik, karena dengan pintar saja itu tidak cukup, tapi dengan kebaikan akhlak, perangai, itu juga akan mempengaruhi kita menjadi baik. Karena perangai itu adalah lebih mulia daripada kepintaran. Akhlak itu lebih sempurna, lebih utama daripada kepintaran. Kalau orang pintar bisa minterin orang, keminter terusan. Tapi kalau akhlak, jelas-jelas dia itu sudah diatur oleh Allah sehingga dia bisa istiqomah serta iso ngajeni wong liya, Intine kuwi. Ya, saya tidak ada niat menggurui siapapun, cuman saya hanya ingin menyampaikan unek-unek sih sebenarnya. Ini udah 2 minggu yang lalu itu unek-unek ingin saya sampaikan, tapi saya masih belum sempat. Maka pada hari inilah saya sempatkan untuk mengutarakan unek-unek tersebut. Jadi sahabat, ada yang bertanya, saya merasakan sahabat pasti bertanya bagaimana hadis atau bunyi hadis dari riwayat Imam Tirmizi tadi. Maka kalau nggak salah ingat saya, ya ini udah lama banget soalnya. Wa khaliqin nasi bi khalqi hasan. Wa khaliqin nasi bi khalqi hasan. Maka gaulilah orang-orang yang akhlaknya itu hasan, akhlaknya itu baik, maka kita juga akan ikut baik. Apabila kita berteman dengan orang yang selalu bermain api, maka suatu ketika kita pasti akan kena percikan api tersebut. Apabila kita berteman dengan seorang yang penjual minyak, maka suatu ketika kita juga akan terkena wanginya. Sahabat kaum muslimin dan muslimat dan siapapun yang melihat channel ini,
senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus paham, kita harus tahu bahwasanya tujuan kita hidup itu untuk apa dan kemana arahnya. Silahkan kalau mau mencari kekayaan, mencari kesenangan dunia, silahkan. Tapi kita juga harus ingat, suatu ketika kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Berlaku apapun di dunia, silahkan. Tapi dengan kelakuan kita yang ada di dunia kita, ingat bahwa suatu ketika kita akan dimintai pertanggungjawaban. Satu contoh, saya punya harta yang paling anggap aja yang paling murah, paling sepele. Anggap aja saya punya spidol ini. Spidol ini nanti di alam kubur akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apapun yang kita minta, apapun yang kita miliki, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Spidol ini itu nanti akan ditanya selama 40 hari. Ya, dalam satu harinya akan ditanyai yaitu 40 pertanyaan. Jadi 40 pertanyaan kali 40 hari. Berapa pertanyaan untuk satu spidol ini aja. Ini yang murah. Ini yang kita anggap sepele, murah. Tapi ingat, bagaimana kalau kita punya harta yang kita benar-benar mahal. Itu juga akan dimintai pertanyaan. Semua apapun yang kita miliki itu akan dimintai pertanyaan dan dimintai pertanggungjawaban di alam kubur. Itu belum lagi nanti di pengadilan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, jadi apapun kondisi kita, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, ingat, tetap kita selalu mengutamakan kebaikan dan jangan sampai kita salah dalam melakukan suatu tindakan ataupun sifat ataupun sikap dalam mengambil keputusan. Kaum muslimin, sahabat-sahabat KSA yang dimulakan oleh Allah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Jujur supaya unek-unek saya itu bisa lepas ya, karena kalau belum saya sampaikan ini seakan-akan itu Allah tuh menyuruh sampaikan gitu. Jadi makanya saya harus sampaikan ini. Satu yang mungkin sangat penting bagi kita, kalau kita satu ijazah yang saya berikan pada hari ini di akhir pembicaraan kita, di akhir tausiah saya akan mengijazahkan supaya kita tidak dizolimi oleh orang yang ingin mencelakakan kita, atau kita terhindar dari kejahatan orang-orang yang ingin berbuat jahat sama kita. Cukup sederhana, baik dia mau melakukan tindakan yang bersifat menyakiti secara fisik ataupun batin, atau mungkin dia menjadi ingin melancarkan, ngompor-ngomporin kawannya sehingga memusuhin kita juga. Jadi kita bisa menepisnya itu dengan satu cara. Pada hari ini akan saya ijazahkan, yaitu amalan untuk menghindari diri dari kejahatan orang zalim. Boleh dicatat, amalannya cukup simpel, pendek dan sangat mudah. Itu apabila sahabat mempunyai masalah, mempunyai kawan yang pada saat itu sedang tidak suka dengan Anda atau dianggap seperti musuh, maka amalkan ayat ini sehingga Allah akan menjaga kita dari kejahatannya. Udah disiapkan pena dan bukunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama syahadat 3 kali, kemudian solawat Ibrahimiyah, yaitu
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang kedua, itu dibaca 1 kali. Nah, jadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dibaca 3 kali, kemudian sholawat Ibrahimiyah itu dibaca 1 kali, kemudian suratul Fatihah. Pada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dibaca 3 kali berulang-ulang sambil hati itu disatukan, disambungkan kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya. Kita sampaikan bahwasanya kita tuh benar-benar mengabdi kepada Allah dan benar-benar kita minta bantuan atau pertolongan hanya kepada Allah. Baru lanjut ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Setelah itu baru kita membaca a'udzubillahi min syarri ma shana'tu wa min syarri kulli dzi syarrin la haula wala quwata illa billah. Saya akan catat ada di bawah ini saya jajakan ini dari guru saya, yaitu amalan untuk menghindari dari kejahatan orang-orang zalim, yaitu a'udzu billahi min syarri ma shana'tu ya, shana'tu wa min syarri kulli dzi syarrin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini dibaca 11 kali sambil dibayangkan wajah orang yang kita duga dia akan menzolimi kita, akan memusuhi kita, akan mengancam kita atau yang lain sebagainya. Ya, itu dibaca 11 kali setelah sholat maghrib dan isya atau setelah sholat maghrib dan subuh atau setelah sholat fardu boleh juga. Dan kemudian dibaca 7 kali sebelum kita melakukan tidur. Diamalkan sambil membayangkan wajah orang yang dimaksud. Dengan tujuan, dengan niat memohon kepada Allah agar kejahatan yang mereka rencanakan tidak sampai ke kita. Saya ulang lagi, a'udzubillahi min syarri ma shana'tu wa min syarri kulli dzi syarrin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga senantiasa ijazah ini menjadi manfaat, menjadi keberkahan, menjadi kabarokahan kepada sedulur-sedulur kabeh ya. Tidak terkecuali kepada sedulur Cakra Prana Mustika se-Nusantara dimanapun sahabat berada ya, dimanapun semua berada, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian diberi keberkahan umur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sampai situ aja yang bisa saya sampaikan ya. Ingat, jangan langsung mengambil keputusan ya, semuanya itu harus kita kembalikan kepada Al-Qur'an ya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bergaul atau berteman, berkelompok kepada orang-orang yang berakhlak baik, bukan yang pintar tapi berakhlak baik yang memang sudah diketahui memang dia itu berakhlak baik. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.